Shalom saudara, bersama kembali dalam doa pagi online. Mari kita datang kepada Tuhan, hampiri tata kemuliaan-Nya dalam pengakuan. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Kau Tuhan, besar segala perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa. Oh, terpuji Kau Tuhan, Kaulah pembelaku, Kau perlindunganku, benteng bagi umat-Mu, menara yang teguh. Kami takkan goyah bersama-Mu Tuhan, kami akan menang sebab pertolongan-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu.
Demikian pernyataan iman kami akan teguh berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan pembela kami. Teguhkan oleh firman yang sebentar kami renungkan bersama. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah sampai kepada Mazmur 140. Ada 14 ayat, saya baca keseluruhan bagi Bapak Ibu. Ayatnya pendek-pendek, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga, ya Tuhan, kepada suara permohonanku. Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala, biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Amin. Bapak Ibu, judul Mazmur ini dalam kitab Alkitab kita ialah doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang pemazmur katakan, orang di sekitar kita tidak semuanya orang baik. Ada juga orang yang jahat, yang berhati busuk dan merencanakan sesuatu yang tidak baik atas kita. Selalu mengganggu dan ingin mencelakakan hidup kita. Kita sering merasa terganggu, bahkan tak berdaya oleh keberadaan dan kehadiran mereka. Maka tidak ada jalan lain selain minta bantuan dan perlindungan daripada Tuhan. Seperti Mazmur 140 ini yang merupakan doa pemazmur yang terjepit oleh keberadaan orang jahat di sekitarnya. Di baris awal, di ayat 1, pemazmur langsung meminta kepada Tuhan agar Tuhan menjaga dia dari orang yang melakukan kekerasan terhadap dirinya. Ayat 1 dan 2 ya. Lalu dilanjutkan ayat 3, yaitu mereka yang merancang apa yang jahat dan menghasut-hasut perang. Perilaku dan terutama perkataan mereka selalu menimbulkan perbantahan dan pertikaian. Juga lidahnya tajam menusuk, mengandung racun yang mematikan, seperti yang dikatakan di ayat 4. Lidahnya tajam seperti lidah ular. Ya, bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Mereka suka kekerasan dan selalu berniat jahat, juga sombong, seperti yang dinyatakan di ayat 5 dan 6. Orang-orang yang seperti ini, mereka diam-diam merencanakan hal berbahaya bagi kita. Hal yang jahat disimbolkan dengan jerat, tali jaring, dan perangkap.
adalah jebakan untuk menjerumuskan kita. Mereka ingin selalu mencelakakan dan menghendaki kebahagiaan dan sukacita kita hilang lenyap. Bagaimana kita harus berdoa? Pemazmur mengajar kita berdoa dengan memohonkan langsung kepada Tuhan, agar Tuhan mendengar doanya dan melindungi dia dari situasi jahat ini. Situasi yang digambarkan dalam metafora perang, ya, di mana pemazmur memohonkan Tuhan melindungi kepalanya. Ya, tentunya maksudnya ya seluruh keberadaan dirinya. Di ayat 9, pemazmur juga meminta agar keinginan orang fasik tidak terpenuhi dan segala rencana jahat mereka digagalkan oleh Tuhan. Bahkan rencana jahat yang mereka rancangkan mengenai diri mereka sendiri. Nah, di bagian akhir doanya, walaupun dengan seruan yang gencar mengajukan doa permohonan dan perlindungan, tetapi pada akhirnya pemazmur menyadari hanya Tuhanlah yang memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya dan bagi orang di sekitarnya. Itulah sebabnya di akhir mazmur ini, pemazmur menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Dan bila hal itu terjadi, maka pemazmur bernasar berjanji sebagai orang benar, ia akan memuji-muji Tuhan di hadiratnya dengan tak henti-hentinya sepanjang masa. Dan sebagai orang jujur, dia akan memperhatikan ibadahnya, akan selalu ada di rumah Tuhan. Nah, saudara, tetaplah menjadi orang yang benar, orang-orang yang dibenarkan dan berusaha hidup benar dan jujur hati nuranimu kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, mungkin ada orang-orang yang menyusahkan engkau, percayalah Tuhan di pihak orang yang benar dan yang jujur di hadapannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang Engkau berkati, limpah, cukup bagi kami semua. Ajar kami hidup seturut firman-Mu, supaya kebenaran-kebenaran dan janji berkat yang menyertainya digenapi atas hidup kami. Kami yakin percaya, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan yang adil, yang perkasa, membela kami dan menyertai kami dengan segala berkat kasih dan kuasa-Nya. Hari ini kami secara khusus berdoa, memohonkan kesehatan bagi kami semua Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, dan pertolongan-Mu nyata atas segala pergumulan hidup dari umat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan juga bagi yang sedang dalam pemulihan. Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kami dipulihkan, kami disembuhkan. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat yang masih dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Amos, Tuhan jamah dan pulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Dewi, mama dari Pak Andi Laan, Tuhan jamah dan pulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Gyokli, Tuhan juga jamah dan pulihkan. Kami berdoa untuk Bapak Kolombo, Tuhan jamah dan pulihkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Cuanke dan Ibu Priska, walaupun masih dalam pemulihan juga mereka sudah mulai datang ibadah, Tuhan jamah dan beri pemulihan yang sempurna. Atas kerinduan mereka, Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Kami juga berdoa untuk orang tua kami semua yang telah lanjut usia, yang karena usianya kami mohonkan penjagaan secara khusus, tetap sehat dan menjadi berkat bagi anak cucu dan yang masih muda-muda. Kami berdoa untuk Mbak Sitri, kami berdoa untuk Bapak Ibu Harsono, kami berdoa untuk Bapak Ibu Halim, kami berdoa untuk Ibu Yancen, kami berdoa untuk Tante Hua dan juga omnya, suaminya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Ngatiman. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Diki. Jaga lindungi mereka semua dalam pemeliharaan yang dari Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang minggu-minggu ke depan ini mulai sekolah tatap muka. Jaga lindungi mereka
dijauhkan dari terpapar COVID-19, juga sakit penyakit yang lain, orang jahat, kuasa jahat, pergaulan yang tidak baik. Tuhan jaga lindungi anak-anak kami semua. Mereka boleh menuntut ilmu, berprestasi, dan memuliakan Tuhan. Demikian juga yang sudah bekerja, juga Tuhan jaga lindungi setiap kali mereka beraktivitas dan bekerja. Demikian doa-doa yang kami naikkan, memohonkan kesehatan yang daripada Tuhan. Atas kesehatan dan kesembuhan yang Kau beri, umat-Mu boleh bersyukur melalui persembahan mereka, melalui ibadah mereka, melalui pekerjaan yang Kau limpahkan untuk kami berkarya memuliakan Engkau. Demikian Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara, demikian doa pagi kita. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.